فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum ayat Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis yang sahih pada materi pengesahan Rabb semesta alam, materi tauhid, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Masih pada judul pembahasan yang sama pada syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Walhamdulillah di antara 8 syarat yang sampai disebutkan kepada kita, 6 di antara telah kita ambil, telah kita kaji, pelajari, baca. Yang pertama adalah al-ilmu, yakni mengetahui tentang kandungan makna la ilaha illallah yang menafikan kejahilan. Yang berikutnya adalah al-ikhlas, menafikan kesyirikan. Berikutnya adalah al-inqiyad, menafikan ar-rad atau al-kibr. Yang berikutnya adalah al-yakin. Yang keempat menafikan asyak, keraguan. Yang kelima yang telah kita ambil juga adalah al-qabul, yakni menerima. Yang terakhir yang kita ambil adalah as-sidq, jujur. Dan itu yang terakhir kita ambil sampai pada hadis yang kita ambil pada pertemuan terakhir. Kita akan masuk pada syarat yang berikutnya pada pertemuan kita malam hari ini. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. As-sabi', yang ketujuh, syarat yang ketujuh dari syarat-syarat la ilaha illallah. Al-mahabbah, kecintaan. Maksud dari la ilaha illallah dicintai, yakni la ilaha illallah serta apa yang terkandung di dalam la ilaha illallah dicintai. Cinta kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, cinta kepada Rasulullah sebagai sosok yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling pertama, paling puncak cinta diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian cinta kepada apa yang terkandung dalam makna la ilaha illallah, ya cinta kepada apa yang Allah cintai serta cinta kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cintai. Dan kesemuanya itu adalah bentuk ibadah. Naam, al-mahabbah. Qala Allah Ta'ala, ada dua landasan hukum. Pertama dari ayat, kedua dari hadis kita akan baca. Berkata Allah yang Maha Tinggi, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia, tidak seluruhnya namun sebagiannya, ada sebagian manusia, ada yang menjadikan kepada selain Allah tandingan, saingan, sekutu. Mereka mencintainya sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Jadi ini namanya mendua dalam kecintaan. Cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah. Yang mana cinta kepada selain Allah bertentangan dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada andad, cinta kepada berhala, cinta kepada patung-patung, cinta kepada hal-hal yang menyelisih syariat Allah. Dan ini cinta sampai pada tingkatan kesyirikan, cinta yang terlarang. Sedangkan walladzina amanu, orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, besar kecintaan mereka kepada Allah. Orang mukmin cinta kepada mereka, atau orang mukmin cinta mereka kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta akan segala-galanya. Orang mukmin demikian juga cinta kepada apa yang Allah cintai serta cinta kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cintai, dengan cinta
pada sesi agama, cinta syariat, cinta ibadah, cinta ketaatan. Lain daripada ini, cinta kesyirikan terlarang. Demikian juga cinta kepada apa yang Allah benci, cinta kemaksiatan. Kemudian landasan hukum berikutnya berupa hadis, kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Al-wahid wa thalathun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-131. Hadis yang ke-131. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihih. Berkata Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, punyanya Abu Abdullah. Imam Ad-Darqutni menjadikannya Imam Dunia, imam sejagat raya, karena hafalannya yang luar biasa, hafalan hadis. Serta bukunya digelari dengan Ashahul Kutub ba'da kitabilna, kitab yang paling sahih setelah kitabullah, yakni Al-Quran. Paling sedikit kelirunya, salahnya. Imam Bukhari rahimahullah. Kata beliau dalam sahihnya, qala haddatsana Muhammad bin al-Musanna al-Ambari, kunyanya Abu Musa, Muhammad bin Musanna. Imam Bukhari memiliki guru dengan nama Muhammad banyak sekali. Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin al-Musanna, Muhammad bin Ali al-Madini, dan beberapa orang lainnya. Nah, Muhammad bin al-Musanna al-Ambari Abu Musa. Qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi. Abdul Wahhab bin Abdul Majid As-Saqafi. Kunyanya Abu Muhammad Al-Basri. Qala haddatsana Ayyub. Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, imam. Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, kunyanya Abu Bakar. An Abi Kilabah. Abi Kilabah namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Nah, imam masyhur dengan kunya Abu Kilabah, namanya adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri, murid dari Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau hijrah sampai beliau meninggal dunia. Jadi selama 10 tahun. Bahkan termasuk orang dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, masuk pada 6 hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, dan akan datang juga bahwasanya redaksinya juga dari Muslim, artinya muttafaqun alaih, dari sahabat Anas bin Malik. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang barang siapa ada pada diri dia 3 perkara tersebut, niscaya dia akan mendapati lezatnya keimanan, akan merasakan lezatnya keimanan. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang menjadikan kecintaan yang diprioritas utamakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah, sebelum cinta kepada yang lainnya, sebelum cinta kepada keluarga, tabiat bahwasanya kita cinta kepada keluarga. Namun hendaknya mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kepada keluarga kita yang kita cintai. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan hendaknya dia cinta kepada seseorang, tidak cinta kepadanya melainkan karena cinta kepada Allah.
Ya, artinya seorang yang dia cintai bukan karena sekadar sosok orang tersebut. Mungkin dia sering memberikan bantuan, kedermawanan. Bisa jadi orang tersebut menyelisih agama Allah, dengan kata lain dia kafir. Jadi bukan karena itu kita cinta kepada dia, namun karena cinta kepada Allah. Artinya orang-orang yang seagama dengan kita, agama yang datang dari Allah, orang tersebut cinta kepada Allah, orang tersebut mengagungkan syariat Allah. Kalau itu kita cinta kepada dia, meskipun mungkin dia tidak pernah memberikan kepada kita sepeser pun dari harta benda duniawinya dia. Artinya dia tidak pernah membantu kita dari sisi materi. Namun karena kita seagama dengan dia, agama Allah, kita cinta kepada dia. Pada poin yang kedua ini, cinta kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa yakraha ay yauda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Yang ketiga adalah hendaknya dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dicelupkan ke dalam neraka. Benci kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, atau tidak cinta kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan hadis ini keterkaitannya dengan judul bab tentang syarat la ilaha illallah, khususnya yang ketujuh, yakni al-mahabbah. Jelas sekali bahwa saya cinta kepada kalimat la ilaha illallah bagian daripada cinta kepada Allah, bagian daripada cinta kepada syariat Allah. Cinta kepada la ilaha illallah adalah perkara yang mesti, harus, wajib ada. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak cinta kepadanya, berarti tidak ada la ilaha illallah bagi dia. Artinya la ilaha illallahnya gugur. Cinta kepada Allah namun ternyata dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah namun ternyata dia cinta juga kepada berhala. Cinta juga barakallahu fikum jami'an kepada patung-patung. Cinta juga kepada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menggugurkan la ilaha illallahnya dia dalam hal kecintaan. Kata Syekh Abu Amr rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, wa rawahu Muslimun. Artinya hadis ini juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Dalam judul bab ini tentang syarat yang ke-7, al-mahabbah, kecintaan, beliau membawakan landasan hukum yang singkat, satu ayat dan satu hadis. Setelah kita baca kedua-duanya, oleh karena itu kita akan lanjut pada judul bab yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr hafizahullah taala, at-tsamin, syarat yang ke-8 sekaligus syarat yang terakhir dalam syarat-syarat la ilaha illallah. Al-kufru bit-taghut, mengingkari taghut. Mengingkari taghut. Sebagian ulama menjadikan syarat la ilaha illallah hanya 7 saja, yang ini mereka tidak masukkan. Namun al-mutaakhirin menjadikan ini bagian daripada syarat yang juga harus ada. Karena la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali setelah mengingkari hal-hal yang menyelisihi la ilaha illallah. Di antaranya adalah taghut. Sedangkan taghut sendiri maknanya atau definisi dan pengertiannya, sebelum kita lanjut pada pembacaan landasan hukum berupa ayat dan hadis-hadis. Taghut adalah pengertian yang paling mengena, datang dari Al-Imam Ibnul Qayyim yang mendefinisikan tentang taghut. Sering kita dengar lafaz ini. Baik itu pembacaan Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mendengar ceramah-ceramah disebutkan oleh para penceramah tentang apa. Taghut. Apa arti dari taghut? Taghut adalah kullu ma tajawaza bihil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Artinya, taghut adalah segala sesuatu yang hamba melampaui batas, berlebih-lebihan. Syariat menganjurkan untuk ambil jalan tengah, tidak kurang, tidak juga lebih. Termasuk perkara yang berlebihan adalah taghut dalam hal apa saja, diibadahi, ditaati, diikuti. Diibadahi, siapa yang diibadahi? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kepada selain Allah itu namanya taghut karena berlebihan dalam kecintaan. Siapa yang ditaati? Allah dan Rasulnya. Kalau taat kepada selain Allah dan Rasulnya dalam bentuk menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya, itu namanya taghut. Demikian juga diikuti
Allah dan Rasulnya lah yang paling pantas untuk diikuti. Kalau ada pihak selain Allah dan Rasulnya diikuti dengan tujuan untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya, itu namanya tagut. Nah, kita lagi pengertian yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. At-tagut adalah kullu ma tajawaza bihi al-'abdu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Tagut adalah segala sesuatu yang hamba melampaui batas dalam hal diibadahi, ditaati, diikuti. Ibadah kepada selain Allah. Nah, ibadah kepada Allah namanya tauhid. Ketika kepada selain Allah namanya tagut. Yang diibadahi kepada selain Allah tagut, siapapun dia. Nah, yang diikuti adalah Allah dan Rasulnya. Ketika mengikuti selain Allah dan Rasulnya dengan tujuan untuk menyelisih syariat Allah namanya tagut. Siapapun dia. Yang ditaati adalah Allah dan Rasulnya. Ketika ditaati selain Allah dan Rasulnya dengan tujuan untuk menyelisih syariat Allah namanya tagut. Dan di antara syarat la ilaha illallah yang juga harus diletakkan oleh setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengingkari tagut. Mengingkari dengan arti kata ditinggalkan, dibenci, tidak diikuti, bahkan dengan lafaz yang para ulama mendatangkan syarat la ilaha illallah, ucapan mereka al-kufru bit-tagut. Artinya kufur kepada tagut. Nah, mengingkari tagut, benci kepada tagut, tidak suka kepada tagut. Qala Allah Ta'ala, dan hukum yang pertama berupa ayat, kemudian ada sekitar 3 atau 4 hadis yang lainnya kita akan baca sebelumnya insyaallah. Berkata Allah Ta'ala, potongan ayat dari surat Al-Baqarah, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Kata Allah, tidak ada paksaan di dalam agama. Namun ayat ini sebagiannya mengatakan adalah mansukh. Nah, ayat ini terhapus. Dari sisi hukumnya, bacaannya masih tetap dibaca, namun hukumnya dihapus. Nah, tidak ada paksaan dalam agama, dihapus oleh ayat yang datang dari surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah orang-orang yang tidak beragama dengan agama Allah dan Rasulnya, yang tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, tidak beragama dengan agama yang hak, sampai dari kalangan ahlul kitab, sampai mereka menyerahkan pajak atau upeti dengan tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka terhinakan. Perhatikan ayat ini, perintah dari Allah untuk memerangi setiap orang yang tidak beragama Islam, diperangi. Nah, ketika mampu, ketika punya wewenang, ketika punya kekuasaan, ketika punya kejayaan. Jadi ayat ini la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama, justru terhapus dengan ayat yang baru saja kita baca dari surat Naam At-Taubah. Didukung juga dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku diperintahkan oleh Allah, umirtu, ya datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Diperintah. Nabi SAW diperintahkan untuk membunuh, untuk menumpas darah, untuk menghilangkan nyawa. Artinya di situ terdapat paksaan, harus beragama dengan agama Islam. Kalau tidak, nah pilih salah satu dari 3 pilihan. Yang pertama, kalau masih mau tinggal, yang pertama adalah didakwahi. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau tidak, selama masih tinggal di daerah wilayah kaum muslimin, dia harus membayar pajak atau upeti. Kalau tidak, diperangi. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama.
Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Dengan turunnya agama Islam, dengan turunnya Al-Quran melalui lisan Rasulullah SAW, agama Islam telah jelas. Sudah terbedakan antara petunjuk dan kesesatan. Fama yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah. Dua kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Barang siapa yang beriman kepada harus kufur kepada taghut. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah namun tidak kufur kepada taghut, la ilaha illallahnya dia tidak bermanfaat, keimanan dia tidak berguna. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan tali ikatan yang kuat. La fisama laha, tak terpisahkan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Inti dari ayat ini berkaitan dengan judul bab, bahwa syarat keimanan adalah harus kufur dengan taghut. Nah, tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah, tidak taat kecuali hanya kepada Allah, tidak mengikuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ibadahi kepada selain Allah, tidak taati kepada selain Allah, tidak ikuti kepada selain Allah, terlebih lagi dalam hal menyelisih syariat Allah. Jadi syarat yang ke-8 dari syarat la ilaha illallah adalah taghut diingkari, dikufuri, ditinggalkan, dibenci. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsa membawakan tentang at-tawaghit katsiratun. Taghut ada banyak. Wa ru'usuhu khamsatun. Namun pemimpin para taghut ada 5. Yang paling pertama adalah iblis alaihi laknatullah. Itu syaitan alaihi laknatullah. Taghut yang paling pertama adalah syaitan, karena dia yang menggiring orang untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan juga bahwa di antara taghut adalah man ubida fahuwa radin. Barang siapa yang diibadahi dan dia ridho. Makhluk ketika diibadahi kemudian dia ridho, dia adalah taghut. Ketika dia diibadahi namun dia tidak ridho, dia tidak termasuk taghut. Seperti Nabi Isa alaihissalam diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak orang beribadah kepada beliau namun beliau tidak ridho. Man hakama bima man hakama bighairi ma anzalallah, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah juga adalah taghut, dan seterusnya. Dan kita baca landasan hukum dari hadis, ada 4 hadis di sini, kita baca satu persatu. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-sani was-salasun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-132. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim, kunyanya Abu Husain. Dan Imam Muslim sendiri adalah murid dari Imam Bukhari. Jadi keterkaitan antara Imam Muslim dan Imam Bukhari guru. Imam Muslim adalah murid. Bahkan pada suatu pertemuan Imam Muslim saking hormatnya dia kepada gurunya Imam Bukhari, dia memanggil dengan lafaz ya ustadzal ustadain habli uqabbilu rijlak. Ketika bertemu Imam Muslim dengan gurunya Imam Bukhari, wahai ustadznya para ustadz, kemarikan kakimu, aku ingin menciumnya. Sebagai bentuk penghormatan kepada ahlul ilmi. Berkata Imam Muslim, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, qala haddatsana Suwaid ibn Sa'id. Suwaid bin Sa'id, kunyanya Abu Muhammad. Nah, Suwaid bin Sa'id Al-Ambari. Wa Ibnu Abi Umar. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari 2 guru sekaligus. Wa Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar namanya Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Adani. Imam Muslim meriwayatkan dari 2 guru. Suwaid bin Sa'id dan Ibnu Abi Umar, Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Qala haddatsana Marwan bin Muawiyah. yakni Al-Fazari. Keduanya di sini kembalikan kepada Suwaid bin Sa'id dan Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Marwan adalah Al-Fazari, Marwan bin Muawiyah. An Abi Malik. Abi Malik namanya Sa'ad bin Tariq, masyhur dengan kunyah Abu Malik Al-Ashja'i.
An abihi dari bapaknya Tariq bin Ashyam as-sahabi radhiyallahu anhu. Nah, al-Ashja'i di Abu Malik dari bapaknya namanya Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu qala, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Hadisnya Tariq bin Ashyam riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan tidak sembahyang berhak disembah kecuali Allah, serta mengingkari yang diibadahi kepada selain Allah, dari ucapan Nabi SAW yang diibadahi kepada selain Allah dengan definisi yang telah kita sebutkan, sekaligus juga dengan judul bab yang tengah kita kaji, dimaksud adalah taghut. Terjemahan bebasnya berkaitan dengan judul bab, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah serta mengingkari taghut. Taghut adalah diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah haramkan hartanya, darahnya, dan perhitungannya hanya kepada Allah. Allah haramkan darahnya untuk ditumpas, haram hartanya untuk dirampas. Artinya orang tersebut setelah mengucapkan la ilaha illallah terlindungi darah dan hartanya. Dia jujur atau tidak, hisabuhu 'ala Allah. Kita serahkan kepada Allah tentang kejujuran dia atau kedustaan dia. Yang penting dia telah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan dia di hadapan kaum muslimin. Dihukumi zahirnya, isi hatinya terserah Allah. Apakah dia munafik, ataukah dia tidak jujur, ataukah dia menyembunyikan sesuatu berupa kekufuran di dalam hatinya, itu urusan Allah. Urusan kita hanyalah menghukumi secara zahir. Dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab yang tadi kita singgung tentang wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari yang diibadahi kepada selain Allah, yang artinya adalah taghut, mengingkari taghut. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah serta mengingkari taghut. Serta mengingkari taghut. Berarti la ilaha illallahnya bagus. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran di kehidupan dunia dengan harta serta darahnya terjaga. Artinya dianggap dia adalah muslim, tidak boleh untuk dirampas hartanya. Tidak boleh juga untuk diambil, nanti tidak boleh dirampas, dan tidak boleh juga untuk ditumpas darahnya. Jelas sekali, gamblang sekali hadis ini berkaitan dengan judul bab tentang at-taghut. Kita lanjut hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, as-salis wa salasun ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-133. Hadis yang ke-133. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, berkata Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Imran bin Maisarah. Imran bin Maisarah Al-Minqari, kunyanya Abu Hasan. Qala haddatsana Ibnu Fudail, Muhammad bin Fudail. Qala haddatsana Husain bin Abdurrahman As-Sulami an Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, imam. An Imran bin Husain, sahabi radhiyallahu anhu. Kunyanya Abu Nujaid. Imran bin Husain kunyanya Abu Nujaid. Qala, kata dia, jadi hadisnya Imran bin Husain riwayat Imam Bukhari. Hadisnya pernah kita lewati di judul-judul bab yang sebelumnya, ketika menyebutkan tentang fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, yang berkaitan dengan ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kata Imran bin Husain, la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain dan demam.
Dia mengingat bahwasanya ruqyah hanya diperuntukkan kepada penyakit ain, penyakit yang dibawa pengaruh pandangan mata. Makanya ketika seseorang memandang atas sesuatu yang mungkin indah, dia takjub melihatnya, jangan lupa untuk menyebut nama Allah seperti Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, dan semisalnya. Untuk menangkal penyakit ain. Tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain atau humma, pengaruh pandangan mata. Fadzakartuhu li Sa'id bin Jubair. Aku pernah menyebutkan ucapan Imran bin Husain ini kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair tabi'in. Dia kata Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Faqala, kata dia, kata Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair murid dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair ingin menyampaikan hadis dari Ibnu Abbas yang seakan-akan menyelisihi hadis yang dibawakan oleh Imran bin Husain. Qala haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'id bin Jubair telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas, semoga Allah Taala meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata, masuk pada inti hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya al-umam, faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyyan yamurru ma'ahum ar-rahd, wan-nabiyyu laysa ma'ahu ahad." Ditampakkan kepadaku umat seluruhnya. Ada dua kemungkinan, antara dalam mimpi atau ketika beliau naik ke Isra Mi'raj ke langit. Ditampakkan kepadaku umat seluruhnya. Ada nabi atau dua orang nabi yang melintas bersama beberapa orang kaumnya, umatnya. Ar-Rahd jumlahnya sedikit. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, bahkan ada juga seorang nabi yang tidak memiliki pengikut seorang pun. Bahkan ada seorang nabi yang diberikan wahyu oleh Allah untuk berdakwah, namun ternyata tidak seorang pun yang mengikutinya. Nah, artinya seluruh umatnya menyelisihinya. Hatta rufi ali sawadun adhim, sampai diangkat kepadaku umat yang besar. Sawad artinya adalah bayangan hitam dari kejauhan. Adhim jumlahnya banyak. Ada banyak orang yang datang. Ditampakkan kepadaku. Qultu ma hada ummati hadhihi, aku bertanya, siapa ini? Apakah mereka adalah umatku? Kila, dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Di sini juga terdapat keutamaan Nabi Musa, bahwasanya dia juga memiliki umat yang banyak. Namun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya lebih banyak. Di sisi lain ada nabi yang cuma memiliki beberapa orang dari kalangan umatnya. Ada juga nabi yang hanya satu orang saja yang mengikutinya. Ada juga bahkan tidak memiliki umat sama sekali. Nabi Nuh sendiri Allah sifati bahwasanya wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada beriman kepada dia, yakni Nabi Nuh, kecuali sangat sedikit saja. Yang mengarungi bahtera keselamatan bersama Nabi Nuh datang dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jumlahnya hanya sekitar 70 sampai 80 orang. Itulah umat Nabi Nuh yang selamat. Diangkut bersama binatang-binatang dengan pasangannya masing-masing. Kila, dikatakan kepadaku, undur ilal ufuq, lihat kepada sisi yang lain. Fa idza sawadun yamla'ul ufuq. Ternyata ada rombongan yang sangat banyak menutupi ufuk. Summa qila li undur hahuna wa hahuna fi ufuqis sama fa idza sawadun qad mala al ufuq. Dikatakan kepadaku lagi, tengok lagi ke arah sini dan ke arah sana. Jadi bukan ke arah depan, cuman kiri kanan. Ternyata banyak sekali orang yang telah memenuhi ufuk. Artinya jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kaumnya Nabi Musa. Qila, dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu, umat yang terbanyak. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbanyak, lebih banyak daripada umat-umat yang lainnya, umat-umat Nabi yang lainnya. Wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab. Dan akan masuk ke dalam surga dari rombongan umat ini sekitar 70.000 orang yang masuk tanpa interogasi, tanpa hisab, tanpa ditanya-tanya, langsung masuk ke dalam surga. Jadi sampai di sini hadisnya, kata Rasulullah SAW. Kemudian, summa dakhala wa lam yubayyin lahum, kata Ibnu Abbas,
Lalu beliau masuk meninggalkan mereka di majelis tersebut, masuk ke dalam rumah beliau. Kemudian tidak menyebutkan kepada mereka tentang ciri-ciri, karakter, sifat dari 70.000 orang yang dimaksud di dalam hadis ini. Fa'afadal qawmu wa qalu nahnu alladhina amanna billahi wattaba'na rasulah. Fanahnuhum. Kemudian mereka berbincang-bincang sesama mereka mencari spekulasi bahwasanya siapa yang dimaksud dengan 70.000 orang tersebut. Ada sebagian mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah kami, inilah yang orang-orang beriman yang mengikuti rasulnya. Kamilah mereka. Au auladina alladziina wulidu fil Islam. Fa inna ulidna fil jahiliyah. Ada orang yang lain mengatakan juga pendapat bahwasanya tidaklah mereka adalah anak-anak kami, putra-putri kami yang lahir di dalam agama Islam, yang tidak melakukan kesyirikan, sedangkan kami pernah tersentuh dengan zaman jahiliyah. Pernah mungkin tersentuh dengan kesyirikan. Ini beberapa spekulasi dari sebagian sahabat. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. Kemudian Nabi SAW keluar lalu memberitakan kepada mereka bahwasanya yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang tidak minta meruqyah, tidak minta diruqyah. Tidak minta untuk diruqyah. Tidak bertatayur, tidak mengundi nasib. Tidak menempuh metode penyembuhan, metode pengobatan dengan menyetrika dengan besi panas. Tidak kei. Sedangkan kei sendiri hukumnya adalah makruh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Rabb mereka bertawakal. Terhadap Rabb mereka bertawakal. Jadi ini keutamaan atau maksud kami syarat-syarat dari orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, bahwasanya tidak meminta ruqyah, tidak mengundi nasib, tidak menempuh metode penyembuhan dengan menyetrika dengan besi panas, serta terhadap Rabb mereka bertawakal. Lanjut hadisnya, masih kata Ibnu Abbas, faqala Uqasyah bin Mihsan, akhirnya Uqasyah bin Mihsan berdiri dan berkata, aminhum ana ya Rasulullah, apakah di antara mereka ada aku wahai Rasulullah? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya ada. Ya, artinya engkau termasuk bagian daripada mereka. Engkau bagian daripada mereka. Uqasyah bin Mihsan, keutamaan dia karena dia yang paling segera bangkit berdiri. Faqama akhar faqala aminhum ana, kemudian bangkit berdiri yang lainnya dan berkata, apakah juga aku bagian daripada mereka? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Uqasyah. Uqasyah telah mendahului engkau, artinya engkau tidak termasuk bagian daripada mereka. Engkau tidak termasuk bagian daripada mereka. Keutamaan bagi Uqasyah bin Mihsan bahwa dia bagian daripada umat yang dimaksud di sini. Umat yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, antara 70.000 orang tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Dan masih tersisa 2 hadis terakhir dalam judul bab yang sama, namun mungkin cukup kalau kita ambil pada pertemuan kita hari ini dari 1 ayat 1 hadis pada bab al-mahabbah, kemudian 1 ayat dan 2 hadis dari bab al-kufur bit taghut. Insyaallah yang lain kita akan ambil pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.